Selamat datang di Kisah Nyata Trending, di mana setiap cerita adalah cermin dari kehidupan yang penuh inspirasi dan realitas yang menggugah hati. Saya Giska akan membimbing Anda mempelajari kisah-kisah nyata yang tengah viral, mulai dari perjuangan luar biasa hingga momen-momen mengharukan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Di sini kita akan menyelami pengalaman hidup yang menarik, kisah keberanian dan keajaiban yang terjadi di sekitar kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan setiap emosi dan pelajaran berharga yang tersimpan di balik setiap kisah. Bergabunglah dengan kami dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu terupdate dengan kisah-kisah nyata yang sedang trending. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi, karena perjalanan ini akan membawa Anda pada perspektif baru tentang kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah drama dengan judul Istri Buta Suami Selingkuh. Melanjutkan part sebelumnya, ditulis oleh Cahya Kartika. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di hari yang berbeda, setelah hari-hari penuh ketidakpastian berlalu, seorang pria baru mulai bekerja di rumah besar milik Alina dan Bram. Namanya Jaka, pria sederhana dengan tubuh kekar dan wajah yang keras, namun selalu terlihat tenang. Keluarga Alina mempekerjakan Jaka untuk membantu Inem mengurus rumah yang luas, khususnya menjaga Alina saat Inem harus pergi ke pasar atau mengurus kebutuhan lainnya. Pagi itu, Inem sedang bersiap-siap pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Sebelum berangkat, dia menghampiri Alina yang sedang duduk di beranda, merasakan angin pagi yang sejuk menyapu wajahnya. Alina tampak tenang, tapi di dalam hatinya selalu ada kecemasan yang tak pernah hilang. "Neng, saya pergi sebentar ke pasar ya. Jaka akan di sini buat bantu-bantu," kata Inem sambil melirik ke arah Jaka yang sedang menyapu halaman depan. Alina tersenyum tipis, menoleh ke arah suara Inem meski pandangannya tetap hampa. "Terima kasih Inem, aku akan baik-baik saja. Tapi siapa Jaka? Aku belum pernah berbicara dengannya." Inem menepuk tangan Alina dengan lembut. "Jaka orang baik, Neng. Dia sekarang yang bantu bersih-bersih kebun dan jagain Eneng kalau saya lagi keluar rumah." Jaka yang mendengar percakapan itu menghampiri mereka. "Ibu Inem, biar saya bantu bawa barang-barang belanjaan nanti. Dan Bu Alina, jangan khawatir, saya di sini untuk bantu ibu. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil saja," ujarnya dengan suara tenang dan dalam. Alina tersenyum samar, menundukkan kepalanya sejenak, merasa sedikit lega meski hatinya masih penuh dengan pertanyaan tentang Bram. "Terima kasih Jaka, aku gak terbiasa ada orang lain di sini, tapi mungkin kehadiranmu bisa membantu." Setelah Inem pergi ke pasar, Alina duduk sendirian di ruang tamu. Keheningan rumah besar itu semakin terasa menyesakan, seolah-olah suara ketukan jam dinding menjadi satu-satunya tanda kehidupan. Alina sering merasa tersesat dalam keheningan ini, terutama saat Bram tidak ada di rumah. Jaka terus bekerja di luar rumah, membersihkan kebun dan memastikan semua terawat dengan baik. Dia sesekali melirik ke arah jendela, di mana Alina duduk dengan ekspresi yang penuh kesedihan dan kerinduan. Meskipun Jaka tak tahu pasti apa yang terjadi dalam keluarga itu, dia bisa merasakan adanya tekanan berat yang dirasakan Alina. Setelah beberapa jam berlalu, Jaka mendekati Alina, berusaha memulai percakapan. "Bu Alina, kalau ibu butuh sesuatu, jangan ragu untuk minta tolong. Saya di sini untuk memastikan semuanya baik-baik saja," ujar Jaka. Alina menoleh ke arah suara Jaka, meski tak bisa melihat wajahnya. "Terima kasih Jaka. Aku hanya merasa sedikit kehilangan arah sekarang." Jaka mengangguk meskipun Alina tak bisa melihatnya. "Saya mengerti, Bu. Kadang rumah sebesar ini bisa terasa kosong kalau nggak ada banyak orang.
Tapi saya yakin semuanya akan membaik. Yang penting ibu tetap jaga kesehatan dan jangan terlalu khawatir. Alina tersenyum pahit, hatinya terasa berat. Kamu benar Jaka, tapi kadang aku merasa semuanya sudah berubah. Kehidupanku, suamiku, rasanya aku semakin jauh dari mereka. Jaka yang selama ini hanya menjadi pendengar di rumah itu merasakan betapa dalamnya luka yang disimpan Alina. Saya nggak tahu banyak soal keluarga, Bu. Tapi saya yakin kalau ada cinta, apapun yang berubah pasti bisa diperbaiki. Alina menghela nafas panjang, merasa kata-kata Jaka menyentuh sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan. Aku berharap kamu benar, tapi terkadang aku merasa cinta itu sudah hilang dari hidupku. Mendengar hal itu, Jaka terdiam sejenak. Meski tidak mengenal Alina dengan baik, dia bisa merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Ibu Alina, mungkin saya hanya pekerja di sini, tapi saya bisa merasakan kalau ibu adalah orang yang kuat. Apa yang hilang mungkin bisa ditemukan lagi, asal ibu nggak menyerah. Alina mengangguk pelan, merasa dalam hatinya dia masih dipenuhi ketidakpastian. Kehadiran Jaka mungkin memberikan sedikit rasa aman, tapi itu tidak cukup untuk menghapus bayangan Bram yang semakin jauh dari dirinya. Ketika Inem kembali dari pasar, dia langsung disambut oleh Jaka yang membantu membawakan barang belanjaannya ke dapur. Alina duduk di sana, mendengarkan suara mereka yang terdengar akrab dan hangat. Neng Alina baik-baik saja? Tanya Inem sambil menaruh sayuran di meja dapur. Iya, aku baik-baik saja. Jaka sangat membantu, jawab Alina sambil tersenyum tipis. Inem menatap Jaka dengan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Dia tahu bahwa Alina membutuhkan kehadiran orang lain untuk menjaga keseimbangan emosinya, terutama di saat Bram semakin sering menghilang. Jaka, terima kasih sudah jagain Neng Alina. Jaka mengangguk dengan hormat. Itu sudah tugas saya, Bu Inem. Ibu Alina adalah tanggung jawab saya selama ibu pergi, ucap Jaka. Malam pun tiba dan sekali lagi Bram tidak pulang. Alina duduk di ruang makan, merasa keheningan yang menyesakkan semakin menekan hatinya. Inem yang melihat majikannya mulai tenggelam dalam kesedihan mendekati Alina, memberikan sentuhan lembut di pundaknya. Neng, mungkin Bram akan pulang terlambat lagi. Tapi Neng gak usah khawatir, saya dan Jaka ada di sini. Alina menghela nafas, berusaha tetap tegar meski hatinya semakin terasa hancur. Inem, apakah aku salah kalau merasa semakin jauh dari Bram? Inem menatap Alina dengan mata berkaca-kaca. Neng, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi saya tahu Neng sudah berjuang sekuat tenaga. Jangan salahkan diri sendiri ya, ucap Inem. Jaka yang mendengar percakapan dari kejauhan merasakan simpati mendalam terhadap Alina. Meski ia hanyalah seorang tukang kebun, ia bisa merasakan beban emosional yang begitu berat di rumah ini. Dan meskipun kehadirannya hanya sebagai penolong, ia ingin memberikan rasa aman kepada Alina di saat-saat terpuruknya. Malam itu, di apartemen mewah Amora, Bram dan Amora sedang tenggelam dalam hasrat yang semakin menggairahkan. Tubuh Amora yang penuh sensualitas membuat Bram merasa seperti terperangkap dalam dunia kenikmatan yang tak berujung. Setiap sentuhan, setiap desahan nafas membawa mereka semakin jauh dari kenyataan yang kelam di luar sana. Kamar itu dipenuhi dengan bisikan manis dan kata-kata penuh gairah. Amora menyandarkan kepalanya di dada Bram, membiarkan rambut panjangnya tergerai bebas. Bram, kapan kamu akan membuat semuanya resmi? Aku sudah gak sabar lagi menjadi milikmu sepenuhnya, bisiknya sambil mengelus pipi Bram. Bram menutup mata menikmati sentuhan lembut Amora, tapi kata-kata itu seolah mengingatkannya pada kenyataan yang rumit. Aku ingin Amora, kamu tahu aku menginginkan itu lebih dari apapun.
Katanya suaranya penuh keinginan bercampur kebingungan. Amora mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Bram. Lalu, apa yang menahanmu? Kamu tahu aku gak bisa terus begini. Aku ingin lebih. Kita bisa bahagia bersama. Apa yang kurang? Bram menghela nafas berat. Dia memikirkan semua yang telah ia dapatkan dari pernikahannya dengan Alina, terutama kekayaan dan kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati. Kamu tahu, Amora, aku gak punya apa-apa. Semua ini... Bram melirik apartemen yang Amora sewakan dengan hasil uangnya sendiri. Semua yang ada padaku sekarang berasal dari Alina. Keluarganya yang kaya raya, bukan aku. Kalau aku meninggalkannya, aku gak punya apa-apa lagi, ucap Bram. Amora tersenyum sinis. Jadi, kamu lebih memilih uang daripada aku ya? Kamu gak berani mengambil resiko? Bram, kamu gak bisa terus menggantung aku seperti ini. Bram merasa terpojok. Bukan itu, Amora. Aku butuh waktu. Alina mungkin buta, tapi keluarganya sangat kuat. Mereka punya kuasa atas semua ini. Kalau aku cerai, aku gak akan dapat apa-apa. Semua kekayaan itu milik Alina dan orang tuanya, ucap Bram. Amora bangkit, berjalan ke arah jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota di malam hari. Dengan anggun, ia melirik ke arah Bram yang terbaring di ranjang. Matanya memancarkan kekecewaan bercampur dengan ketertarikan yang masih kuat. Bram, kamu adalah pria dewasa. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau kalau kamu cukup pintar. Kamu bisa meyakinkan mereka. Bukankah kamu sudah bersama Alina cukup lama? Seharusnya ada cara, ucap Amora. Bram duduk menatap punggung Amora yang memikat. Kamu tidak tahu bagaimana kerasnya orang tua Alina, Amora. Mereka saat ini berada di Jerman bersama Mariam, kakaknya. Keluarga ini punya kekuasaan yang besar, dan aku gak bisa melawan mereka begitu saja. Amora berbalik, mendekati Bram dengan langkah lambat dan penuh godaan. Kamu underestimate tentang dirimu sendiri, Bram. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Kamu cuma perlu lebih cerdik, ucap Amora. Dia duduk di pangkuan Bram, menatapnya dengan tatapan yang menggoda namun dalam. Aku bisa membantu kamu, Bram. Kamu tahu, aku punya caranya. Aku bisa membuatmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kita berdua bisa hidup dalam kemewahan, tanpa perlu bergantung pada Alina atau keluarganya, ucap Amora. Bram merasakan detak jantungnya semakin cepat. Setiap kata yang keluar dari mulut Amora menggetarkan pikirannya. Hasratnya untuk memiliki Amora, untuk meninggalkan Alina semakin kuat. Namun, bayangan kehidupan tanpa harta, tanpa status masih menghantuinya. Tapi bagaimana caranya, Amora? Kalau aku meninggalkan Alina, aku juga kehilangan semua ini. Orang tuanya akan memastikan aku keluar dengan tangan kosong, katanya dengan suara parau. Amora tersenyum penuh arti, memeluk Bram dengan erat. Percaya saja padaku, sayang. Selalu ada cara. Kita bisa mulai dengan perlahan-lahan mengambil kendali. Buat mereka percaya kalau kamu adalah suami yang sempurna. Buat Alina tetap berpikir bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Dan ketika saatnya tepat, kita ambil semuanya, ucap Amora. Bram terpana dengan rencana yang tersirat dalam kata-kata Amora. Ia merasa seperti berjalan di atas pisau tajam, di antara dua dunia yang saling bertentangan. Cinta yang liar dan menggairahkan bersama Amora, serta kehidupan yang aman dan penuh harta bersama Alina. Sementara itu di dalam pikirannya, Bram tahu ia harus bertindak cepat. Jika tidak, ia mungkin akan terjebak selamanya dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Tapi keputusan yang harus diambilnya bukanlah keputusan yang mudah. Apakah ia siap mengorbankan segalanya demi Amora? Bram kembali pulang ke rumah menjelang pagi. Setelah malam yang panjang bersama Amora, ia tahu ia harus berhadapan dengan Alina. Tapi kali ini, ia sudah merencanakan setiap kata yang akan ia ucapkan.
Setiap langkah yang ia ambil dipenuhi dengan perhitungan, seolah hidupnya tergantung pada kebohongan yang ia bangun dengan hati-hati. Alina, yang tidak mendengar kabar dari suaminya sepanjang malam, duduk di ruang tamu ditemani oleh Inam. Matanya yang kehilangan penglihatan tidak bisa menangkap kebenaran yang jelas di depan matanya, tapi hatinya bisa merasakan bahwa sesuatu sedang salah. Rasa tidak tenang merayapi dirinya, membuatnya semakin merasa cemas. "Inam, kamu dengar suara mobil Mas Bram tadi kan?" Alina bertanya pelan, suaranya bergetar dengan rasa khawatir yang tak tertahankan. Inam yang sudah tahu kebohongan Bram dari gerak-gerik dan perilakunya sehari-hari, hanya bisa mengangguk dengan ragu. "Iya, Neng, tadi Pak Bram baru sampai. Mungkin dia sibuk di luar," jawab Inam dengan suara pelan, berusaha menutupi kegelisahan hatinya. Tak lama, pintu depan berderit pelan dan Bram melangkah masuk dengan senyuman palsu di wajahnya. Ia langsung mendekati Alina, menunduk dan mengecup keningnya lembut seolah tak ada yang salah. "Sayang, maafkan aku ya. Tadi malam ada pekerjaan yang mendadak. Aku gak bisa ninggalin klien begitu saja," ucapnya dengan suara yang penuh kelembutan, berusaha meyakinkan Alina. Alina tersenyum kecil, mencoba mengabaikan rasa curiga yang menggelayut di hatinya. "Aku hanya khawatir, Mas Bram. Kamu gak bilang apa-apa. Aku takut terjadi sesuatu." Bram meraih tangan Alina, menggenggamnya erat. "Kamu gak perlu khawatir, sayang. Aku akan selalu kembali padamu. Kamu tahu itu kan?" katanya sambil menatap wajah Alina yang tak bisa melihat kebohongan dalam matanya. Inam yang berdiri di sudut ruangan tak kuasa menahan rasa perih di hatinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Bram adalah kebohongan yang semakin mengiris hati Alina. Tapi Alina dalam ketidaktahuannya masih mencoba percaya. Inam hanya bisa terdiam, merasa tak berdaya untuk mengungkap kebenaran yang ia ketahui. Saat Bram berbalik, ia menangkap tatapan Inam yang dipenuhi kebencian dan kekecewaan. Bram tahu bahwa Inam sadar akan segalanya, tapi selama Alina buta secara harfiah dan emosional, dia masih bisa menjalankan tipu muslihatnya. Dengan sikap tenang, Bram menghampiri Inam dan berkata dengan suara rendah, "Kamu diam saja, Inam. Semua ini bukan urusanmu." Inam menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Saya cuma gak mau melihat Neng Alina terus-terus dibohongi, Pak Bram. Hati saya hancur setiap kali melihat dia terus berharap." Bram tersenyum sinis mendekat ke arah Inam. "Kamu pikir kamu bisa menolong dia? Tidak ada yang bisa membantu Alina kecuali dirinya sendiri. Jadi lebih baik kamu urus pekerjaanmu saja," ucap Bram. Inam terdiam, dadanya terasa sesak dengan segala kebohongan yang semakin menumpuk. Tapi ia tahu suaranya tak akan berarti di hadapan lelaki licik seperti Bram. Dia hanya bisa terus menjaga Alina, berharap suatu hari Alina akan menyadari kebenaran. Di luar, Jaka yang sedang membersihkan kebun memperhatikan dari kejauhan. Dia berpura-pura tidak melihat, tidak mendengar apa yang terjadi di dalam rumah besar itu. Jaka tahu bahwa perannya hanyalah menjaga kebun dan memastikan rumah tetap rapi. Tapi kadang-kadang hatinya merasa terombang-ambing antara ingin membantu atau tetap menutup mata. Namun, dia memilih tetap di luar pusaran konflik, meski dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia hindari. Malam itu, hujan deras turun membasahi jalanan kota. Bram dan Amora baru saja keluar dari pesta teman Amora, mabuk berat dengan tawa dan canda yang tak terkendali. Amora dengan gaun merah yang masih terbalut rapi, meski sudah terlalu banyak gelas anggur yang ia teguk, tertawa di kursi penumpang. Sementara Bram dengan tangan gemetar mencoba mengendalikan kemudi mobil yang sudah sulit ia kendalikan. Jalanan gelap, hujan membuat pandangan semakin kabur, tapi dalam euforia mabuk mereka, tak ada yang mereka pedulikan. "Sayang, kita akan kemana sekarang?" Amora bertanya dengan nada menggoda meskipun suaranya bergetar karena alkohol. Bram hanya tertawa kecil. "Kemanapun kamu mau, Amora.
Dunia ini milik kita malam ini. Tapi takdir sudah menentukan arah lain untuk mereka. Di tikungan tajam, tak jauh dari rel kereta api, mobil Bram tergelincir. Mereka tak menyadari bahwa kereta api malam melaju dengan kecepatan tinggi. Tawa mereka seketika berubah menjadi jeritan saat kereta melintas tepat di depan mereka. Dalam hitungan detik, tubuh dan mobil itu terlindas dengan dahsyat, remuk tanpa ada sisa yang bisa dikenali. Di sisi lain, di rumah besar itu, Alina duduk di ruang tamu menanti Bram. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, tapi tak ada tanda-tanda kepulangan Bram. Jantungnya mulai berdetak cepat, perasaan aneh merayapi dirinya, tapi dia harus mencoba menenangkan hatinya. "Inem, apa Bram sudah pulang?" tanya Alina dengan suara penuh harapan. Inem yang juga cemas mengintip keluar jendela. Tidak ada suara mobil, tidak ada tanda-tanda Bram. "Belum, Bu. Mungkin beliau masih ada urusan di luar." Alina menghela nafas panjang, meraba-raba di sekitarnya dengan tangan yang gemetar. "Aku merasa ada yang tidak beres, Inem. Seharusnya dia sudah pulang sekarang." Inem yang hatinya juga penuh kekhawatiran hanya bisa berusaha menenangkan tuannya. "Mungkin Pak Bram akan segera pulang, Neng. Jangan terlalu khawatir ya." Namun di dalam hatinya, Inem merasakan sesuatu yang lebih gelap. Dia tahu Bram sering berbohong, sering pulang larut malam, tapi kali ini perasaannya lebih buruk dari biasanya. Malam itu berlalu dengan Alina yang duduk gelisah, menanti sesuatu yang tak akan pernah datang. Pagi menjelang, di berita pagi, kecelakaan tragis di rel kereta api menjadi sorotan utama. Tadi malam, sekitar pukul 12, sebuah mobil dengan penumpang 2 orang terlindas kereta api di kawasan dekat stasiun. Kondisi mobil hancur, sementara kedua korban tidak bisa dikenali. Suara berita di televisi tersebut. Inem yang mendengar berita itu di dapur mendadak gemetar. Tangan yang memegang piring hampir terlepas, matanya membesar, air matanya jatuh tanpa disadari. "Ya Tuhan, jangan bilang itu Pak Bram," bisiknya dengan nada penuh ketakutan. Dia segera berlari ke ruang tamu di mana Alina masih duduk. "Neng Alina?" Suara Inem bergetar. "Ada apa, Inem? Kenapa suaramu begitu?" Alina bertanya dengan cemas. Inem menggigit bibirnya, air matanya semakin deras. "Neng, ada berita kecelakaan di rel kereta. Saya takut. Itu Pak Bram." Alina terdiam sejenak. Kata-kata Inem seolah menghantamnya seperti palu. Meski ia tidak bisa melihat, ia bisa merasakan ketakutan yang terpendam dalam setiap getaran suara Inem. "Tidak mungkin, Inem. Tidak mungkin itu Mas Bram. Dia pasti akan pulang. Alina mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa Bram tidak akan pernah kembali. Keluarga Alina segera dipanggil dari Jerman, dan kenyataan pahit harus diterima. Bram dan Amora yang begitu tenggelam dalam kebohongan dan kesenangan sesaat, kini berakhir dengan cara yang tragis dan mengenaskan. Di hari pemakaman, Alina duduk di kursi, tidak mampu melihat semua yang terjadi di sekitarnya, tapi air matanya tidak henti-hentinya mengalir. "Mas Bram, kenapa kamu pergi tanpa pamit? Kenapa aku tidak bisa menahanku untuk tidak mencintaimu, meski kau sudah begitu sering menyakiti hatiku?" ucap Alina dengan menangis. Inem yang berdiri di sebelah Alina juga menangis dalam diam. Dia merasa hancur melihat Alina yang tidak pernah tahu betapa besar kebohongan yang Bram bangun, betapa banyak luka yang telah ia derita, dan betapa banyak air mata yang ia telan sendiri. "Aku janji, Neng Alina, saya akan terus menjaga Neng, tidak peduli apapun yang terjadi," Inem berbisik lirih. Alina mengangguk, meski dalam hati kecilnya ia tahu bahwa tak ada yang bisa menyembuhkan luka ini. Kekosongan yang Bram tinggalkan akan selalu ada,
mengisi hari-hari mendatang dengan rasa kehilangan yang tak akan pernah hilang. Dan inilah akhir cerita dari Alina dan Mas Bram. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang berharga dalam cerita ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videonya hingga akhir, dan nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.